awalnya kan cuma apa ya, mengisi kesibukan aja, tapi untuk mengembangkan ini ya inisiatif berdua. Cuma mengikuti orang-orang di sekitar aja yang pelihara kambing 1 sama 2 itu kan cukup di Ramban Liar aja kan banyak. Nah dari situ kita, oh ternyata yang kita butuhkan itu kalau mau ternak bang pakannya dulu. Nggak salah Pak Denok itu benar-benar lepas dari dagang kayu itu tahun 2019. 2019. Berarti awal COVID itu kan penjualan kayu kan susah. Jadi kebetulan di rumah juga sudah jalan. Cuma awalnya kan dia masih awal-awal ternak, pengembangan ternak itu kan dia masih eksis di kayu, di sambi lah masih istilahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bukan dokter hewan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel pemersatu peternakan Indonesia, Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Ini beberapa waktu lama kita tidak liputan di kambing bur, dan ini adalah salah satu peternakan kambing bur yang terbesar di utara Australia, tepatnya di Kabupaten Pacitan. Di sini juga ada burnya kelas champion. Padahal dulunya ini adalah pengusaha kayu dan seorang karyawan. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke peternaknya ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Kita diperkenalkan dulu, Mbak, ini nama peternakannya dan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ismini. Dari peternakan kami yaitu Denok Farm, diambil dari nama suami saya sendiri yaitu Pak Denok Markasan. Kita beralamatkan di Desa Katipugal, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Indonesia. Pak, ya, siap. Ini sebenarnya ternaknya ini dari awal memang kambing bur kayak gini atau ternak kambing apa, Mbak, ini dulu di awalnya ini? Awal mula kita kacang, Mas. Kambing kacang gitu ya? Kacang dari 1, 2 dan lama-lama ya seperti ini. Prosesnya sangat amat panjang ini untuk sangat amat panjang. Ini. Pertama kali itu di tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2017. 2017 berarti berjalan kisaran 6 tahun saat ini ya? Betul. Di awalnya kok jatuh cinta ke kambing ini, kacang dulu? Iya, kalau kita kan di sini petani, Mas, ya. Di pegunungan itu kan kebanyakan petani peternak. Saat itu kan anak saya yang pertama itu mau masuk SMP. Nah, di situ dia minta diantarkan ibu sekolah. Kan jaraknya agak jauh, Mas, ya. Iya, perempuan ya? Cowok. Oh, cowok. Cowok tuh diminta. Minta antar jemput. Nah, di situ kan saya mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan. Terus antar jemput anak. Nah, di sela-sela itu kan di rumah itu gabut, Mas, kalau bahasa anak sekarang ya. Gabut. Terus kita ini ada inisiatif ternak kambing, mulai dari kambing kacang kecil-kecilan lah, 2 ekor. Sering berjalan waktu nambah. Nah, di sela-sela Pak Denok jualan kayu itu sendiri kan awal-awal dia nggak respect, Mas, ya, nggak peduli lah itu kambing itu mau hidup mau enggak, orang bukan kesibukan dia. Tapi di saat aku sakit, dia nengok ngasih makan itu loh, kambingnya kok bagus-bagus. Akhirnya dianya ada inisiatif lah, kita lihat-lihat YouTube, lihat-lihat video-video kayak gitu. Jadi dari situ kita ada motivasi untuk lebih mengembangkan lagi. Berarti di awal itu yang menginisiatif untuk ternak kambing itu full jenengan, bukan malah Pak Denoknya ya? Ya, awalnya kan cuma apa ya, mengisi kesibukan aja, tapi untuk mengembangkan ini ya inisiatif berdua. Itu berjalan berapa waktu, berapa lama ketika jenengan mulai mengisi kesibukan nganter jemput anak, terus ini dikembangkan gitu, Pak, dari kambing kacang? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. 1 tahun itu di 1 tahun pertama itu masih pelihara berapa ekor tadi? Itu 9 ekor. 9 ekor kambing kacang. Nah, setelah 1 tahun rembukan bersama dengan Pak Denok, lalu terpilihlah, pilihannya langsung ke jatuh kambing bur atau seperti apa? Enggak, Mas, kita berdarah-darah juga. Awal-awal itu kita penggemukan. Kita ambil jemokoan dari petani, dari pasar, kita collab. Nggak ada hasil, soalnya ya belum pengalaman lah, Mas, ya. Kalau kambing dari petani itu perlakuannya harus kayak gimana. Kita beli 1.000, kadang dijual laku 900. Rugi berarti ya. Nah, berjalan berapa lama seperti itu?
Mbak? Nggak lama sih, 1 periode aja udah kita nyerah di penggemukan. Habis itu kita belajar. Akhirnya kita ketemu di breeding ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini udah ada hasil lah Mas, sudah bisa dimakan ini. Ini segini banyaknya, kisaran 200-an ada Mbak ya? Nyawanya ada. Nyawanya ada ya, sekitar 200-an ekor kambing. Nah itu di awal periode breedingnya langsung ke kambing bur atau kambing kacang lagi? Kalau breeding kita pejantannya pakai cross awal Mas, pakai cross bur. Nah seiring berjalannya waktu kita berganti pejantan dari F2, F3 dan full blood. Full blood. Saat ini full bloodnya ada berapa Mbak? Ada 1, 2 itu yang 1 punya teman. Gitu ya. Kita bisa lihat lah yang full blood ya. Ini tadi Iya, full bloodnya seperti apa. Ini juga dikasih pakannya, nanti kita bahas belakangan. Ini seperti apa dari awal sampai saat ini, kisaran 200-an. Tapi rata-rata yang 200 ekor itu cross berarti Mbak? Atau ada yang F1, F2 dan lain sebagainya gitu? F1 kebanyakan induan kita itu senduro sama crossbur. Indukannya nggih. Iya, kalau sari F ada cuma terbatas saja. Terbatas ya. Ini yang full bloodnya ini. Ya, ini yang champion yang sebelah sana. Oh, ini yang kelas biasa. Iya. Ya, sengaja saya simpan dulu Mbak yang champion nanti. Okay. Ya, ini kita bahas dulu yang full blood yang ini Mbak. Ini umur berapa tahun ini? Ini umur 3 tahun. Ini umur 3 tahun ya. 3 tahun yang kelas biasa ya. Betul. Berarti lebih murah ya jatuhnya harganya kalau yang biasa gitu ya. Nah, ini kan yang kelas ke champion yang satu lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Ini kelas champion. Nah, ini ya hampir 3 digit lah untuk harganya ya, Mbak ya. Betul. Son, sini Son. Bison namanya ya. Ini si bison ini dari belakang seperti ini teman-teman. Nanti kita juga lihat lagi makan ini. Nanti kita fokuskan. Nanti kita ada slide-nya, gambarnya. Oke Mbak, kita lanjut ke yang tadi, yang jenengan di awal memang untuk iseng-iseng ya istilahnya, mengisi kesibukan. Nah itu sebenarnya kendalanya selain tadi di awal-awal memang untuk penggemukan istilahnya gagal ya collab. Itu kendalanya apalagi Mbak? Kendalanya karena kita kurang ilmu ya Mas ya. Kurang ilmu, jadi dari awal itu kita ternak itu nggak mikir manajemen pakannya dulu. Kita ternak waton duit-duit tuh wedus gitu saja. Jadi kita nggak menata harus punya lahan pakan dulu, kita harus siapkan bank pakan dulu, nggak kayak gitu. Jadi kita sudah cuma mengikuti orang-orang di sekitar aja yang pelihara kambing 1 sama 2 itu kan cukup di ramban liar aja kan banyak. Nah dari situ kita ternyata yang kita butuhkan itu kalau mau ternak bang pakannya dulu, bukan kambingnya dulu. Bukan kambingnya dulu. Ya. Nah, saat ini untuk kisaran kambing 200-an ini bang pakannya sendiri atau sebagian juga masih beli gitu? Sendiri, Mas. Sendiri full ya? Ada berapa hektar, Mbak, untuk 200 ekor ini? Kalau hektarnya itu banyak, Mas. Cuma kalau di sini kan lahannya kan terasiring. Oh, terasiring gitu. Kan gampengan kayak gitu. Jadi meskipun luasnya misal 2 hektar tapi kan yang ditanam cuma sedikit. Oh, sedikit gitu nggih. Kalau kisaran mungkin hampir 5 hektar lah. Hampir 5 hektaran ya keseluruhan, tapi cuman berhubung terasiring jadi tidak bisa ditanam semua keseluruhan gitu. Dan ini untuk pengambilan rumputan dan juga pakannya itu biasa dikerjakan sendiri atau ada orang lain gitu juga, Mbak? Kalau yang membantu ngarit itu ada 1 orang. Yeah. Tapi saya sama Denok sendiri juga masih ngarit lah, Mas. Ikut ngarit ya. Nggak nyeni kalau ternak nggak ngarit itu. Siap. Tapi kalau untuk di kandang sendiri ini full jenengan sama Pak Denok berdua saja atau ada dibantu ABK atau anak gitu, Mbak? Pagi sampai siang gini cuma saya sama Denok. Cuma nanti sore setelah ngeramban itu tukangnya ngeramban ikut ke sini ngasih pakan kalau sore itu. Khusus pagi, sorenya. Kalau pagi saya sama Pak Denok aja. Jadi khusus full jenengan sama Pak Denoknya. Betul. Nah, iya, itu teman-teman. Dan juga untuk penjualannya gimana, Mbak, ini kambing sebanyak ini? Dan saya tadi diutarakan di awal karena anaknya jauh sekolahnya, memang jalannya tadi naik ke ujung gitu, Mbak. Ya. Kita berada di puncak gunung. Itu gimana ini bisa menjadi besar gitu? Alhamdulillah untuk hasil produksi kami sendiri kita nggak bingung, Mas. Soalnya di kandang aja kita kalah ngejualnya. Di kandang aja kalah. Melayani pembeli itu kita sampai kehabisan barang.
kalau produknya kami sendiri. Kalau boleh tahu ini dari mana saja biasanya untuk pembelinya? Ada yang luar kota, luar pulau gitu atau gimana, Mbak? Luar kota ada, luar pulau sih ada yang pesen, cuma kita sendiri kan belum ada pengalaman ke sana. Jadi kalau luar pulau itu kita masih belajar dulu. Kita cari-cari ekspedisi yang kayak gimana, kayak gitu. Kalau luar kota itu udah biasa. Oh, udah biasa. Blitar, Surabaya kayak gitu biasa. Itu di ekspedisi atau dikirim sendiri, Mbak, untuk pengirimannya? Tergantung, Mas. Kalau misalnya lebih dari 3, 4, 5 ekor itu kita antar sendiri. Tapi kalau cuma 1, 2 itu biasanya kita pakai ojek. Oh, ojek gitu. Bukan ekspedisi, Mbak ya? Ekspedisi kayak semacam pickup itu? Kalau jauh banget gitu pakai ekspedisi. Pakai ekspedisi. Tapi kalau cuma lintas Jatim aja kita ojek. Nah, di tahun pertama tadi 9 ekor ya. Terus tahun kedua bertahap step by step. Kalau sudah isi sebanyak ini di tahun yang keberapa ini, Mbak, mulai isi ini? Ini kandang ini baru 1 tahun setengah, Mas. Kandang yang ini. Baru ini? Iya, cikal bakalnya kan yang di bawah. Oh, yang di bawah tadi, kandang yang di bawah. Nah, seperti ini jualnya itu di sini. Kalau jualnya rata-rata umur berapa, Mbak? Kalau cempe itu 4 bulan, 4-5 bulan itu. Rata-rata lepas sapeh gitu ya? Betul. Kalau lebih 6 bulan lebih kandangnya nggak muat. Iya. Jantan betina atau jantan aja yang dijual ini? Jantan betina, tapi yang betina kan tetap kita seleksi lah. Diseleksi. Oh, gitu. Nah, itu jualnya per kiloan gitu atau jogrok kalau di sini ini? Selama ini yang jalan masih jogrok, Mas. Masih jogrok. Iya. Di sini di Pacitan khususnya yang ada sih yang timbang, tapi di sini masih jogrok. Ada ini, Mbak, yang contoh yang jogrok yang dijual gitu? Ada. Di sini atau di sini. Oh, di sini ya. Ini kita coba lihat spesifikasinya sekalian seperti apa, teman-teman, yang dijualnya, jogroknya, dan spek harganya berapa. Yang di sini. Nah, ini kan ada cross, ada F1. Nggih. Ini untuk F1-nya yang umur 4 bulan ini. Ini F1 4 bulan ya? Iya. Berapaan, Mbak, F1-nya ini? Kalau harga itu yang tahu Pak Denok, Mas. Saya tahunya cuma belanjain uangnya ini. Belanjain uangnya, siap, nanti bisa japri-japri Iya, seperti betul. ini ya, kurang lebih lepas sape. Yang kepala hitam sama kepala merah kurang lebih sama juga, Mbak, harganya? Ya paling beda-beda tipis lah. Oh, beda-beda tipis ya. Ini teman-teman nanti bisa langsung japri-japri. Dan ini untuk perawatan, untuk pakannya apa saja di sini, Mbak sih? Kalau pakan kita pakai silase, Mas. Silase. Silasenya yang digunakan adalah Silase tebon jagung sama titen dele. oh, sama titen dele. Iya. Tapi sebagian kadang kalau ada lebih gitu tidak perlu di silase, Mbak ya. Betul. Nah, tidak perlu di silase, langsung diberikan seperti saat ini berhubung banyak ya makanya. Jadi langsung Banyak diberikan gitu. Stoknya melimpah ini, Mas. Stoknya pas melimpah. Nah, ini teman-teman. Ini inspirasi banget ini peternak wanita. Di awal malah istrinya yang memulai iseng-iseng ternak, kemudian dirembuk keluarga, akhirnya dikembangkan. Dan dengar-dengar ini Pak Denoknya sudah berhenti di juragan kayunya. Sudah. Pilih full ternak kambing, Mbak ya. Kalau nggak salah Pak Denok itu benar-benar lepas dari dagang kayu itu tahun 2019. 2019. Berarti Awal-awal Covid itu kan penjualan kayu kan susah. Jadi kebetulan di rumah juga sudah jalan. Cuma awalnya kan dia masih awal-awal pengembangan ternak itu kan dia masih eksis di kayu, disambi lah Mas istilahnya. yeah. Nah di situ setelah ada Covid itu kan penjualan kayu susah. Jadi dia benar-benar berhenti, fokus di kambing. Fokus totalitas di kambing ya. Nah, ini kalau misalkan ada acara keluar kota, acara keluarga atau apa itu gimana, Mbak, ini? Ditinggalkan gitu atau gimana? Ya nanti tukang rambannya itu standby di sini. Jadi kita kalau mau pergi 1 hari lah gitu. Jadi 1 hari sebelumnya itu nyetok pakan. Nyetok pakan. Ya, jadi 1 hari full itu tukang rambannya standby di kandang. Tinggal kasihkan pakan gitu aja ya. Iya. Ya. Dan tadi juga kita lihat ada banyak lahiran yang di bawah tadi ya. Yang full blood juga ada, Mbak ya, betinanya? Ya, alhamdulillah tadi pagi itu lahiran full blood, Mas.
Siap nih, alhamdulillah nih. Ini pesan-kesannya Mbak untuk peternak pemula dan peternak Indonesia khususnya yang kaum hawa, yang wanita ini. Apa ini yang menjadi motivasinya ini? Bagi kaum hawa, para wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita hebat, pastinya jangan takut perengus lah. Ya. Nggak glowing, nggak apa-apa, yang penting kita dompetnya tebal. Tebal. Kan enak Mbak kalau belanja di mall atau di pasar gitu, beli-beli nggak perlu lihat bandrol harganya ya loh. Nggak perlu ke mall Mas, di HP aja udah nyampe. Oh sekarang nyampe ya? Oh iya ya, nanti kalau ke mall kejauhan. Siap, dan tidak perlu ini minteti harganya ya, nggak perlu lihat harga, yang penting. Soalnya di Pacitan nggak ada mall Mas. Nggak ada mall. Oh iya, nggak perlu lihat harga, bandrol harga, asal seneng langsung diklik terbeli gitu. Amin. Siap. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan peternakannya makin maju dan kambingnya makin lemu-lemu. Keberkahan selalu mengikuti pula. Nah, terima kasih teman-teman yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.